Saudara, di kesempatan jumpa kita kali ini akan diketengahkan komitmen Bupati Sorong Selatan mengubah wajah layanan publik. Diapresiasi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena berpotensi memandirikan fiskal daerah dan upaya Stikes Papua Sorong merawat ikatan sosial dengan tradisi berbuka puasa bersama setiap tahunnya. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak Esos berkomitmen mengubah wajah layanan publik dengan mendisiplinkan ASN bekerja profesional dan taat aturan. Komitmen Bupati direspon Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena berpotensi memandirikan fiskal daerah. Komitmen Bupati Petronella Krenak Esos mengubah wajah layanan publik disampaikan saat memimpin apel pagi hari Senin di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Kepada pimpinan OPD, Bupati minta tertibkan pegawai di jam kerja karena akan membentuk tim pengawas pegawai yang berseragam berkeliaran di luar kantor dibawa ke inspektorat atau badan kepegawaian untuk ditertibkan. Alasannya karena pegawai digaji untuk melayani masyarakat, melaksanakan layanan publik untuk menyentuh hak-hak masyarakat secara merata dan tepat sasaran, terutama kepada kelompok rentan. Jam 7.30 sudah ada di lapangan apel, jam 8 tepat apel mulai, jam 9 itu sudah pelayanan. Jadi tidak perlu lagi, kita bukan anak kecil, selalu kita bicara soal disiplin. Ya, setelah Lebaran Satpol PP kita fungsikan, pegawai yang dengan baju dinas berkeliaran di pasar jemput bawa ke inspektorat atau kepegawaian. Segera dibentuk tim. Disiplin ini kembali kepada pimpinan OPD. Bapak Ibu harus memperhatikan staf-staf di setiap OPD, Bapak Ibu sekalian. Ada yang kosong, ada yang 1-2. Hak-hak Bapak Ibu, gaji selama ini sudah dibayar lancar. Bagaimana kalau kita membayar insentif kalau pegawai seperti begini? Insentif itu hanya kebijakan, itu motivasi, itu juga dibayar karena prestasi dari Bapak Ibu sekalian, dari kedisiplinan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau seperti begini percuma saja. Masalah penanganan sampah, puji Tuhan Sorong Selatan sudah mulai bersih, sedikit demi sedikit kita lakukan. Tidak usah kita lakukan hal-hal yang besar. Ya, di Facebook di mana-mana ada yang sudah kritik Bupati dan Wakil Bupati sudah mendekati 100 hari, tidak ada hal yang dilakukan. Hal-hal banyak yang kami sudah lakukan. Ya, kita tidak perlu berpikir soal 100 hari. Efisiensi keuangan kita harus bahas dulu secara baik. DPA kita serahkan dulu kepada Bapak Ibu. Setelah musrembang hari penyerahan DPA, minggu depan hari Rabu pimpinan OPD wajib presentasi programnya. Harus disesuaikan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Jadi kalau pimpinan OPD sama Eselon 3 presentasinya kalau tidak bagus, tidak sesuai dengan program kami, visi misi kami, saya bersama dengan Bapak Dori istirahat sebentar. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sorong Selatan Frans Kewetare mengapresiasi langkah penertiban ASN karena berpotensi memandirikan fiskal daerah. Kalau bagi saya sangat setuju untuk bagaimana aparatur itu disiplin. Apa yang disampaikan oleh pimpinan Ibu Bupati pada apel itu ya harus dilaksanakan. Kenapa harus disiplin? Di masing-masing OPD. Ya karena harus kita melihat pegawai harus disiplin sehingga kinerjanya baik. Kalau dia tidak disiplin, otomatis ya bagaimana kita mengukur kinerjanya. Apakah dengan penertiban ini akan bisa membantu target-target penerimaan asli daerah di Sorsel?
Ya, saya kira sangat membantu. Sangat membantu karena OPD-OPD pemungut itu mereka akan bekerja lebih baik dengan objek-objek yang menjadi target dari masing-masing OPD pemungut. Selama ini itu kan ya kadangkala itu tuh ada beberapa yang mencapai target, ada beberapa yang tidak mencapai target. Karena tidak ada pengawasan yang baik oleh pimpinan atau terhadap bawahannya, tidak bekerja secara disiplin untuk melakukan tugas-tugas di lapangan. Dalam artinya melihat objek-objek yang mana yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan PAD. Apresiasi yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sorong Selatan Yulianus Senon, karena retribusi sampah jadi salah satu sumber pendapatan daerah. Sampah di Sorong Selatan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan tingkat pendapatan di Sorong Selatan dalam hal ini PAD di Pasar Kajase Temnabuan, karena sampah semua itu tertumpuk di Pasar Kajase Temnabuan dan ikut mempengaruhi kurangnya pendapatan di Sorong Selatan. Ya, jadi karena pengaruh sampah, kios-kios dan los-los yang ada di depan Pasar Kajase, yang ada di depan terminal itu, dia tidak buka melayani masyarakat, pembeli dan para konsumen yang ada di sana. Dia tinggal tutup, tiada hari tinggal tutup terus, karena yang penertiban sudah berjalan, berarti akses jual beli dia sekitar areal terminal itu dia sudah berjalan juga dengan normal. Dia penerimaan pendapatan asli daerah di sekitar Pasar Kajase, dalam hal ini retribusi yang ada di sekitar itu juga akan berjalan juga dengan normal. Ya. Sebagai abdi negara, aparatur sipil negara harus mengabdikan diri melayani dan berkontribusi memajukan daerah. Stikes Papua Sorong merawat tradisi berbuka puasa bersama sebagai media penguat rasa kebersamaan, merasakan kebahagiaan bersama mereka yang menjalankan puasa Ramadan. Tradisi berbuka puasa bersama di Stikes diakui Ketua Stikes Dr. Martin Sakrim terus dirawat, karena berbuka puasa bersama tidak sekedar kumpul untuk makan bersama, tetapi syarat dengan nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Tradisi buka puasa bersama Sivitas Akademik Stikes menjadi pemantik karena menjadi media dakwah dan edukasi, menyampaikan pesan-pesan inspiratif. Di dalam buka puasa bersama ini, tema yang kemarin dinaikkan itu adalah silaturahmi, Ramadan, dan peradaban. Lewat silaturahmi, lewat Ramadan, sehingga ditanamkan peradaban memiliki peningkatan dalam hal karakter berpikir, kalau bertindak, kalau mengerjakan sesuatu bagi umat Muslim yang ada di Stikes Papua Sorong khususnya, dan juga umat-umat lain yang ada di Stikes Papua Sorong. Yang ketiga, makna dari buka bersama itu sendiri adalah kita melihat bahwa kita ini adalah suatu komunitas besar, walaupun berasal dari suku, berasal dari agama, tetapi kita menyatakan bahwa kita ini satu, tanpa melihat bahwa dia itu agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, atau agama Nasrani, tapi kita ini satu. Sehingga di dalam kegiatan-kegiatan itu, mari kita tunjukkan kebersamaan kita dalam setiap media, untuk kita menyalurkan bahwa kita Stikes Papua Sorong ini kita tidak mengenal siapa kelompok A, siapa kelompok B, dan lain-lain. Kita adalah satu sebagai satu Sivitas Akademika Stikes Papua Sorong. Tradisi buka puasa bersama Sivitas Akademik terus dilakukan karena semakin memperkuat jalinan sosial dan mempererat silaturahim
sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang sering terlupakan. Saudara, kreativitas mengajarkan kita untuk berpikir out of the box atau di luar kebiasaan menyingkapi suatu masalah atau hal di depan kita. Presiden Soekarno pernah mengatakan, hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan tegak. Semoga apa yang kami antarkan untuk Anda bermanfaat, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.